2045, masa Indonesia Emas. Tepat 100 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Generasi emas menjadi benefit utama, sumber daya manusia produktif penopang bangsa. Generasi emas adalah buah dari remaja yang tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan terencana sejak dini. Mendefinisikan remaja tentu tak lepas dari isu-isu yang berkelindan dengan kehidupan anak muda. Ya, mencari jati diri, membangun koneksi antar sesama, termasuk lawan jenis, hingga mempersiapkan masa mendatang. Semua hal itu masuk dalam dinamika usia 10 sampai 24 tahun. Remaja itu memang harus ada dalam tugas perkembangannya, mengenal lawan jenis, kemudian berinteraksi. Ya, karena ada lagi tugas perkembangannya adalah nantinya merancang tentang dia akan membina rumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang banyak sekali remaja yang tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan itu untuk kemudian berkembang dalam dirinya. Sehingga mereka besar-besar aja seperti itu. Sehingga kalau pada waktu misalnya hubungan, ya dia belajar mau hubungan tapi dia tidak tahu mana yang do and don'ts-nya. Dari sekian banyak isu remaja, salah satu contoh yang paling mengemuka adalah pernikahan di bawah umur. Kalau misalnya kaitan dengan hubungan sesama manusia atau hubungan antar lawan jenis, kita juga sudah ada undang-undang dan aturannya. Tapi kadang-kadang di ujung tombaknya, di bagian bawah, ibaratnya di kota-kota kecil, di desa-desa, itu masih banyak pelanggarannya. Banyak anak umur 13 tahun sudah menikah. Sudah sebagai sesuatu yang biasa, walaupun secara surat-surat belum ada, KTP belum ada, kok bisa? Nah kan ada yang bergerak itu sampai itu bisa terjadi. Jadi harusnya semua konsisten, mau orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah konsisten. Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tercatat ada 1,2 juta angka perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Sedangkan bagi laki-laki usia 20 hingga 24 tahun proporsinya lebih kecil, yaitu 1 dari 100. Melihat fenomena ini, pemerintah bergerak melalui sejumlah lembaga dengan berbagai program. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN misalnya, turun langsung ikut serta menyasar dari dalam komunitas anak muda. Jadi kalau kita mengangkat 3 begini, ini maksudnya zero tolerance to nikah dini, seks pranikah, dan narkotik, dan zat adiktif lainnya. Kira-kira 3 isu penting itu yang akan yang membuat kita membuat suatu program di mana berorientasi dengan outcome, yaitu generasi berencana. Dalam jangka pendek, mewadahi anak muda dalam genre bertujuan agar remaja mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, yang nantinya kegiatan ini diharapkan mampu memengaruhi ketahanan diri anak muda dalam membangun keluarga yang juga sehat. Kita mengkreasikan mereka supaya mereka menjadi agen perubahan, agent of change. Bagaimana mereka bisa menularkan gaya hidup mereka, bagaimana mereka bisa mengedukasi sesama mereka, bagaimana mereka bisa memberikan nasihat-nasihat kepada sesama. Sebab begini, kalau kita berbicara tentang generasi muda, generasi milenial, mereka cenderung lebih mau curhat, ya istilah sekarangnya, curhat kepada sama teman daripada kepada orang tua. Nah, itulah yang menginisiasi kita membentuk generasi berencana ini. Generasi berencana atau genre menjadi ajang membentuk komunitas sebaya yang saling mengerti, belajar dari satu sama lain, dan mencari solusi untuk persoalan yang dihadapi. Ini masalah penuh ketidakpastian, kita nggak tahu besok ada apa gitu ya. Dan kita ingin punya remaja yang tangguh, dan itu hanya bisa diciptakan secara kolektif kalau kita sama-sama dengan sistem yang baik gitu. Dan genre itu hadir memberikan tadi wadah untuk semua remaja
berserikat, berkumpul, dia belajar banyak hal, berbagi, mendengarkan satu sama lain supaya dia punya jaringan yang kuat ketika dia menghadapi berbagai permasalahan. Makanya secara serius Genre Indonesia kemudian mencari satu formula gimana supaya generasi kita bukan cuma tahu tapi dia sadar penuh. Ini saya bilang, dia punya kesadaran penuh dan punya kuasa penuh atas dirinya, atas mimpi dan potensi yang dia punya, supaya ke depan ketika dia melewati masa transisinya, dia punya tanggung jawab penuh. Edukasi. Inilah giat utama yang disediakan Genre untuk anak muda. Ada modul bernama Tentang Kita. Modul ini berupaya merangkum edukasi melalui refleksi. Anak muda terlibat penuh sebagai subjek, berperan menjadi aktor penting dalam proses edukasi dengan pemikiran mereka sendirilah yang akan mengenali diri sendiri. 3 segmen Tentang Kita disiapkan berdasarkan usia, mulai 14 hingga 15 tahun, 16, 19 tahun, dan 20 hingga 24 tahun. Di mana goals-nya adalah si anak ini bisa secara penuh mengetahui siapa dirinya, siapa luka batinnya, apa aja yang dia alami yang membuat dia punya luka sebegininya, supaya ketika dia melewati masa transisinya, dia sudah menjadi pribadi yang utuh, sembuh, gitu ya, dan dia bisa melanjutkan kehidupan berkeluarga dengan baik. Tentang Kita digunakan dalam pendekatan intervensi panjang secara berkala di kelompok-kelompok kecil para remaja. Kombinasi modul dan cara pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman sekaligus nyaman bagi remaja untuk berbagi cerita kepada fasilitator yang juga berusia sebaya. Outputnya adalah bukan soal gegap gempitanya ya, tapi dia melepaskan luka batinnya dan dia akhirnya sadar gitu bahwa ya luka-luka itu ada karena keterbatasan, ada karena hal-hal di luar dirinya yang saat ini perlu dia maafkan dan move on gitu. Output besarnya adalah mungkin bisa dilihat 10 sampai 15 tahun lagi ke depan gitu ya. Semoga cita-cita ini bisa nanti terlihat dengan baik dan semoga gerakan teman-teman ini panjang umur, jadi kita bisa lihat apa yang terjadi yang kita lakukan hari ini ke tahun-tahun ke depan. Salam Genre, remaja Genre, sehat sehat ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kehadiran Genre menjadi respons mempersiapkan bonus demografi pada 2045 sejak dini. Tentang bagaimana Indonesia ingin memiliki skema perencanaan kehidupan ke depan dan melahirkan generasi berikutnya. Ide besar itu dilembagakan lewat gerakan bertajuk Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR yang tersebar di seluruh Indonesia. PIKR Ceria Sentul salah satunya. Komunitas ini membuktikan bahwa kolektif anak muda dapat menjadi medium yang menyenangkan untuk menghindarkan diri dari teriak KKR.